Shalom, puji dan syukur kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Ia begitu baik bagi kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pada saat ini kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Bapa kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau senantiasa telah menjaga, menuntun dan memelihara kami dan sepanjang malam hingga pada pagi hari ini Engkau membangunkan kami anak-anak dengan suatu keadaan sehat dan selamat. Pada saat ini kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Tuhan Yesus Engkau mari urapi kami, pakai lebih mulut kami ini agar sebentar apa yang kami baca dan merenungkan itu akan menjadi berkat bagi teman sesama kami. Mari berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang datang pada kita di saat ini terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 4 hingga pada ayat yang ke-9 dengan perikop nasihat-nasihat terakhir. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sekali lagi shalom, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena beberapa hari yang lalu kita telah digoncangi oleh badai. Di mana-mana telah terjadi kecelakaan, bencana-bencana, tanah longsor, banjir, dan itu akan di mana memakan begitu banyak korban. Dan kita yang ada pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan dan waktu untuk kita sama-sama mau bersekutu dan memuji memuliakan kebesaran nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, pada kebenaran firman Tuhan ini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema atau topik pada kebenaran firman Tuhan ini, yaitu nasihat-nasihat terakhir. Tetapi pada saat ini saya akan mau mengajak kita semua untuk belajar di bawah satu topik yang sudah saya siapkan untuk kita sama-sama belajar dan merenungkan, yaitu bersukacitalah dalam segala keadaan. Sekali lagi, bersukacitalah dalam segala keadaan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, ia di dalam keadaan yang tidak baik. Ia didatangi oleh begitu banyak permasalahan yang datang menimpa hidupnya. Dia dijebloskan ke dalam penjara begitu saja tanpa mengetahui kesalahannya. Tetapi ketika dia dijebloskan ke dalam penjara, dia tidak marah, dia tidak merasa kecewa, penyesalan, serta frustasi. Tetapi dia tetap bersyukur dalam kehidupan dia. Dia berkata bahwa jikalau Tuhan yang memberikan masalah hidupnya dalam kehidupan dia, maka Tuhan pula juga yang akan mau menuntun dan menyertai dia untuk menyelesaikan masalah hidupnya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika kebenaran firman Tuhan ini kita melihat dan membacakan, ini sudah sangat jelas, sudah sangat
sangat jelas bagi kita semua untuk kita mau mengikuti perintah-perintah serta nasihat-nasihat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita, bahwa kita tetap bersyukur baik itu dalam keadaan suka, duka maupun senang. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah bersyukur. Janganlah lari daripadanya, tetapi dekatkanlah kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan mau menolong dan membantu kita untuk menyelesaikan masalah yang kita alami. Seperti yang tertulis dalam Filipi 1 ayat 21. Di situ dia berkata bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat Tuhan, ketika Rasul Paulus dijebloskan ke dalam penjara, dia tetap berserah diri kepada Tuhan. Dia bilang, apapun yang terjadi, mati atau hidup, saya tetap serahkan itu semua kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu mau menopang saya di mana saya berada. Begitu juga yang terbaca di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Di situ dia berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Firman Tuhan begitu. Firman Tuhan juga sudah menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita baik itu dalam keadaan suka, duka maupun senang. Dia akan tetap bersama-sama dengan kita untuk di mana saja kita berada. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jikalau kita mempunyai masalah yang begitu berat, janganlah kita mau lari padanya, mau menjauhkan diri daripadanya, tetapi marilah kita mau mendekatkan diri dan mau membawakan itu kepada Tuhan dan mau menceritakan itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mau menjawab dan akan mendengarkan setiap curahan-curahan hati kita kepada Tuhan. Seperti juga yang terbaca di dalam Ratapan 3 ayat 25. Ratapan 3 ayat 25. Di situ juga Tuhan berkata bahwa firman Tuhan itu berkata bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Jadi ketika kita mempunyai masalah kehidupan, baik itu masalah dari keluarga, teman atau sahabat atau kerabat, siapa saja kepada kita, masalah datang pada kita, janganlah itu kita mau membiarkan begitu saja, tetapi marilah kita membawakan itu kepada Tuhan dan menceritakan setiap permasalahan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan selalu ada dan siap untuk membantu kita. Karena Tuhan kita ada, karena kebenaran firman Tuhan kita diberi kekuatan. Karena dengan kebenaran firman Tuhan itu adalah jaminan hidup kita yang akan mau menopang dan memelihara kita hingga pada saat ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kiranya dengan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar ini, biarlah menjadi berkat dan menjadi pegangan serta pedoman dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anak mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini. Biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang kami sudah dengar ini dapat menjadi berkat, pedoman serta pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami telah selesai
mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun itu Tuhan Yesus, Engkau mari tetap berbicara dalam setiap hati pikiran kami, dan tetap tanamkanlah kebenaran firman Tuhan itu kepada kami, agar kami dapat melakukan itu dalam kehidupan hari lepas hari sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya kepadamu kami telah berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang baru saja kami dengar ini. Haleluya. Amin.